Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online psikologi belajar mengajar. Materi inisiasi ketujuh yaitu tentang evaluasi belajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ketujuh ini tentang evaluasi belajar. Cakupan materinya yang pertama konsep evaluasi belajar, 2 manfaat evaluasi belajar, 3 prinsip evaluasi belajar, 4 sasaran evaluasi belajar, 5 ragam evaluasi belajar, 6 cara melakukan evaluasi belajar. Indikatornya setelah mempelajari inisiasi ketujuh ini Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Konsep evaluasi belajar, 2 manfaat evaluasi belajar, 3 prinsip evaluasi belajar, 4 sasaran evaluasi belajar, 5 ragam evaluasi belajar, 6 cara melakukan evaluasi belajar. Kajian materi dalam evaluasi belajar. Yang pertama, konsep evaluasi belajar, 2 manfaat evaluasi belajar, 3 prinsip evaluasi belajar, 4 sasaran evaluasi belajar, 5 ragam evaluasi belajar, 6 cara melakukan evaluasi belajar. Konsep evaluasi belajar. Pengertian evaluasi belajar. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dengan peserta didik. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian evaluasi hasil belajar adalah alat untuk mengukur apakah proses belajar yang dilaksanakan berhasil dengan baik atau tidak dalam mencapai CPK. Evaluasi hasil belajar berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran serupa di waktu yang akan datang dan menjadi petunjuk bagi pengajar tentang penguasaan CPK oleh pelajar. Selanjutnya, manfaat evaluasi belajar. Yang pertama, memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. 2. Membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran dan meningkatkan kualitas proses. 3. Hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Selanjutnya, prinsip evaluasi belajar. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip evaluasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuannya diukur. 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Selanjutnya, sasaran evaluasi belajar. Pada umumnya ada 3 sasaran pokok evaluasi, yakni yang pertama, segi tingkah laku peserta didik. Artinya, segi yang menyakup sikap, minat, perhatian
dan keterampilan peserta didik itu sendiri. 2. Segi pendidikan, artinya menguasai materi yang diberikan oleh dalam proses belajar mengajar. 3. Segi yang menyangkut proses belajar dan mengajar itu sendiri, artinya bahwa proses belajar mengajar perlu diberikan penilaian secara objektif dari guru, sebab baik dan tidaknya proses belajar mengajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Ketiga sasaran di atas harus dievaluasi secara menyeluruh, artinya jangan hanya dinilai dari segi materi semata, tetapi juga harus dinilai dari segi perubahan tingkah laku dalam proses belajar mengajar. Dengan menetapkan sasaran di atas, maka seorang guru akan mudah menempatkan alat evaluasinya. Adapun segi yang diukur dalam evaluasi adalah yang pertama, kedudukan akademis setiap peserta didik baik dibandingkan dengan teman sekelasnya, sekolahannya maupun dengan sekolah yang lain. 2. Kemajuan belajar dalam suatu mata pelajaran. 3. Kelemahan dan kelebihan peserta didik. Selanjutnya, ragam evaluasi belajar. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, macamnya pun banyak, mulai dari sederhana sampai yang paling kompleks. Di antara macam evaluasi tersebut adalah yang pertama, pretest dan post-test, di mana pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi saraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Evaluasi ini seringkali berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis. Selanjutnya, post-test adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilaksanakan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. 2. Evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang diajarkan. Contohnya, evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan. 3. Evaluasi diagnostik. Evaluasi jenis ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Evaluasi jenis ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan. 4. Evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Tujuannya untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Hasil diagnosis tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan rekayasa pengajaran remedial atau perbaikan. 5. Evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. 6. Ujian akhir nasional atau UAN atau UN. Ujian akhir nasional atau UAN yang dulu disebut dengan EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional, pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun, UAN dirancang untuk siswa telah menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan, yakni sejak SD atau MI dan seterusnya. 7. Evaluasi penempatan. Evaluasi jenis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap siswa, sehingga guru dapat menempatkan siswa dalam situasi yang tepat baginya. Penempatan yang dimaksud dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, penempatan siswa dalam kelompok kerja. 2. Penempatan siswa dalam kelas. 3. Penempatan siswa dalam kepanitiaan di sekolah. 4. Penempatan siswa dalam program pengajaran tertentu. Selanjutnya, cara melakukan evaluasi belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan terlebih dahulu, harus disusun perencanaan secara baik dan matang.
Perencanaan evaluasi hasil belajar umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, aspek ataukah psikomotorik. 3. Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. 4. Menyusun alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. 5. Menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. 6. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi Anda bisa baca dan pahami sendiri sesuai dengan jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 option. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Kanisius, dan saya ambil dari internet. Profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbai, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.